Oke, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya yang kita agendakan tadi jam 8 ya. Kita agak mundur ya, 1 jam. Ini hari ini kita pertemuan kedua ya untuk tutorial webinar ya untuk mata kuliah karya tulis ilmiah gitu. Nah, teman-teman terima kasih yang sudah menyelesaikan tugas 1 ya yang sudah diinikan. Nanti hari ini saya selesaikan untuk pemeriksaannya. Di tugas 1, teman-teman di situ ditugaskan adalah untuk mencari daftar pustaka, menentukan judul, kemudian menentukan rumusan masalah gitu ya. Sampai dengan teman-teman dalam hal daftar pustaka itu ada jurnal ilmiah dan ada buku gitu ya, dan ada buku yang memang buku itu diinikan sebagai ini ke teman-teman sebagai persyaratan minimal daftar pustaka dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Nah, tadi saya ada beberapa yang kebanyakan jurnal semua kan, karena jurnal dan buku ini adalah satu kesatuan ya. Dan memang kalau misalnya jurnal ini banyak banget perkembangannya, jadi makanya tuh biasanya tuh 5 tahun terakhir gitu ya untuk dianggap lebih up to date ya dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya gitu. Nah, kemudian kalau buku itu referensi yang perkembangannya cukup lama gitu ya, cukup lama sehingga buku itu tak jarang biasanya orang memakai dalam referensi 10 tahun terakhir pun masih diperbolehkan dalam kategori buku ya di situ ya. Nanti akan saya inikan beberapa yang memang diinikan ya untuk penulisan buku dan sebagainya. Nah, sebelum saya memeriksa tugas ya, teman-teman nanti akan saya berikan juga komentar dari masing-masing tugasnya yang hari ini bisa ikuti pool atau mungkin nanti menyimak saja. Nanti ini saya record ya, teman-teman nanti bisa menonton kembali hasil recordingnya. Baik, sebelum saya masuk ini, hari ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya cara mengutip ya, cara kutipan-kutipan yang memang diinikan dalam hal pengutipan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Mohon izin, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya? Nah, di slide ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara mengutip ya, mengutip dan menuliskan sumber kutipan gitu ya. Ini adalah salah satu cara ya kita menulis dalam karya tulis ilmiah ini. Ini banyak hal ya yang bisa kita inikan dalam hal kutipan ya. Kutipan, mengutip dan bagaimana menulis sumber kutipan. Baik itu kutipan dari buku, baik itu kutipan dari jurnal ya yang akan teman-teman ambil sebagai referensi, sebagai kutipan untuk menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah ini. Nah, apa sih kutipan? Apa dan mengapa? Ini pertanyaan yang sering muncul ya, kutipannya. Kutipan dapat diartikan adalah suatu pernyataan ya, pernyataan atau gagasan ya, atau bisa katakan pendapat ya, pemikiran ya, atau temuan ahli atau orang lain yang digunakan untuk membandingkan, memperkuat atau menolak pendapat atau pemikiran penulis sebagai pengutip. Ini ya. Jadi hal-hal apa saja yang berupa penguatan? Apa sih yang dikuatkan? Yang diperkuatkan adalah judul penelitian kita. Makanya judul penelitian kita setelah kita meneliti, kita membuat rumusan masalahnya, membuat latar belakang di dalamnya. Kemudian setelah itu kita didukung oleh yang namanya tinjauan teori atau tinjauan pustaka yang mendukung dengan judul kita itu apa gitu. Contoh, ini adalah pemahaman ya bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh. Adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar. Pembelajaran online dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh, tetapi sekedar menerapkan pembelajaran online serta tidak merta dalam diklaim tetap penetapan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini menurut Belawati tahun 2019 ya bukunya. Kemudian V itu adalah Vex halaman 16 sampai halaman 18. Nah, ini adalah contoh kutipan yang diambil dari pendapat Belawati ini tahun 2019.
Nah, dalam mengutip sesuatu, dalam mengutip kutipan ini, biasanya nama yang dipakai adalah nama terakhirnya, gitu ya. Kalau saya Arif Hidayat, berarti dikatakan Hidayat, gitu ya. Tetap nama terakhir yang dipakai, gitu ya, dalam penulisan. Sama halnya teman-teman dalam menulis daftar pustaka, nama itu kan dibalik ya, dan nama awal itu disingkat. Arif Hidayat nama aslinya. Kemudian kalau dia mengutip suatu tulisan, cukup ditulis Hidayat, A, gitu ya. Sama. Nah, kalau dalam hal pengutipan, nama yang dipakai adalah nama terakhir saja. Nama yang dipakai adalah nama terakhir saja. Makanya kalau misalnya ini namanya ada 3 suku kata gimana Pak? Muhammad Yunus Rangkuti misalnya. Udah pakai menurut Rangkuti. Gitu. Tetap yang dipakai nama terakhir yang dipakai. Kemudian dalam teknik mengutip. Dalam teknik mengutip di situ ada kutipan tak langsung, ada kutipan langsung. Kalau kutipan tak langsung, yaitu kita mengutip sumber kutipan dan mengungkapkannya dengan rumusan bahasa sendiri, atau kita memparafrase, atau menghilangkan bagian kalimat, ya, atau menjelaskan yang tidak penting tanpa mengubah makna atau maksud isi dari kutipan tersebut. Nah, ini adalah pengutipan tak langsung, di mana kita membuat parafrase dengan merubah susunan kata, tapi tanpa merubah arti. Itu adalah pengutipan tak langsung. Dan pengutipan tak langsung ini akan aman ya dengan cek plagiasi dengan menggunakan Turnitin atau plagiasi yang lainnya. Sehingga dirasa aman dan kita tidak mengutip seolah-olah kita terdeteksi dengan menggunakan alat Turnitin sebagai pengecekan kemiripan. Berapa persen kemiripannya itu lebih aman menggunakan pengutipan tak langsung. Kemudian yang kedua ada yang namanya pengutipan langsung. Apa sih pengutipan langsung? Pengutipan langsung adalah mengutip apa adanya dari sumber kutipan tanpa ada perubahan sama sekali. Nah, ini walaupun teman-teman ketik ulang sesuai yang di bukunya, kemudian di dalam buku tersebut sudah masuk ya di dalam internet, nah, maka secara otomatis pengutipan langsung ini akan terdeteksi sebagai plagiasi. Karena apa? Karena dia memeriksa mesin to mesin. Ketika memeriksa mesin to mesin, dalam hal ini akun Turnitin yang digunakan oleh UT, nah ini akan mendeteksi teman-teman terkena plagiasi lebih tinggi. Gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus bisa memparaphrase, ya, melakukan pengutipan tak langsung, teman-teman. Bagaimana cara kita membuat kutipan langsung? Nah, bagaimana? Yang pertama adalah penulisan kutipan langsung. Yang pertama adalah sumber kutipan disatukan atau sejajar dengan teks. Sumber kutipan disatukan atau sejajar dengan teks. Kedua, kutipan menggunakan tanda petik. Nah, ini kutipan langsung nih, tanda petik titik dua nih, kata tanda kutip dua. Kemudian penulisan sumber kutipan dapat diletakkan di awal maupun di akhir tulisan. Ya kan? Bisa gunakan di sini. Sejajar dengan teks. Nah, biasanya kutipan menggunakan tanda petik, ya. Kemudian penulisannya dalam ketikan itu diletakkan di awal atau mungkin di akhir suatu tulisan. Contoh, interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Interaksi dalam pembelajaran online demikian menurut Belawati tahun 2019 fax halaman 48. Nah, dibuka tanda kutipan tuh. Dan seterusnya dipengaruhi oleh jenis teknologi dan media pembelajaran yang digunakan. Titik kemudian kutip 2. Nah, ini adalah langsung apa yang ada di buku itu ditulis ulang sebagai kutipan kemudian diberikan tanda petik. Nah, itu adalah kutipan langsung. Kemudian ada penulisan kutipan langsung panjang. Nah, kalau kutipan langsung panjang berarti ini yang pertama, kutipan ditulis secara terpisah dari teks. Kemudian yang kedua adalah penulisan kutipan dibuat menjorok ke dalam. Yang ketiga adalah antar spasi berupa spasi tunggal. Yang keempat, kutipan tidak menggunakan tanda petik. Kelima, sumber kutipan ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit,
dan tanpa menggunakan nomor halaman. Ini penulisan kutipan yang langsung panjang. Bagaimana penulisan dengan menggunakan kutipan tak langsung? Dengan menggunakan kutipan tak langsung, nah ini adalah penulisan kutipan yang tidak langsung diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumber kutipan dicantumkan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbit sumber kutipan. Contoh, interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Pilihan teknologi dan media pembelajaran yang dipakai akan menentukan interaksi dalam pembelajaran online. Dalam kurung Belawati, 2019. Nah, ini adalah contoh bagaimana kutipan tak langsung. Nah, merubah tulisan, mengubah kata demi kata, kemudian diparafrase sehingga membuat kata baru tanpa mengubah arti. Nah, ini adalah kutipan tak langsung. Nah, sehingga silakan teman-teman mau menggunakan yang mana? Mau menggunakan kutipan langsung atau menggunakan kutipan tak langsung. Ini ya, ini yang bisa teman-teman pakai dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Nah, Kemudian kemarin teman-teman sudah mencoba dari beberapa masukan-masukan ya dari tugas-tugas yang satu ini. Nah, selanjutnya teman-teman, ini saya share di sini. Kemarin tugasnya di aktivitas belajar pertama, kemudian di aktivitas belajar kedua. Nah ini ya, ini tugas satu yang kemarin teman-teman disuruh mengerjakan ya dengan tugas satu, sudah webinar ya, kemudian di aktivitas belajar ketiga, teman-teman di situ ada tugas satu, di mana tugas satu ini harus teman-teman selesaikan dan teman-teman upload sesuai dengan deadline tugasnya ya, dikerjakan di sistemnya UT. Nah, uploadnya di sini tidak boleh menggunakan Google Drive atau apapun yang dikirimkan ke tutor, karena tidak terrecord. Kalau tidak terrecord, secara otomatis teman-teman dianggap tidak mengumpulkan. Jadi, ya inilah tugas 1, tugas 2, tugas 3, sampai dengan tugas final. Nah, teman-teman di sini harus bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan benar. Nah, kemarin teman-teman ditugaskan di tugas 1 ini, teman-teman diminta untuk yang pertama menuliskan judul artikel ilmiah apa yang akan saudara kaji. Itu yang pertama, judulnya. Kedua, teman-teman bisa mengunggah file artikel yang memuat. Nah, ini dalam bentuk Word ya, dalam bentuk Word. Yang pertama adalah rumusan masalahnya apa? Kemudian rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Nah, ini artinya apa? Artinya teman-teman membuat rangkuman jurnal. Ketika teman-teman membuat rangkuman jurnal, yang paling mudah adalah teman-teman lihat abstraknya. Abstrak itulah yang namanya rangkuman dari jurnal yang ada, yang sudah ditulis sama seorang penulis di jurnal tersebut. Nah, kemudian teman-teman mengambil 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Buku apa nih yang dipakai yang mendukung karya tulis ilmiah yang teman-teman kaji itu ya. Jadi bukan sembarangan buku yang ditulis asal ada, tidak, tetapi 5 buku ini adalah yang mendukung jurnal yang teman-teman tulis itu. Kemudian setelah itu teman-teman membuat rangka ilmiah ya, mulai dari pendahuluan ya, kemudian mulai dari metodologi ya, diskusi dan hasil pembahasan, kesimpulan dan sebagainya, dengan daftar pustaka. Nah, ini dilengkapi. Nah, kemudian teman-teman upload di sini ya, tidak ada alasan lain ya, atau ini Pak, saya menggunakan Google Drive atau apa segala macam, tidak akan terrecord. Nah, ini dari 13 orang ya di sini, yang 13 orang ini yang mengumpulkan. Dari total mahasiswa yang ada adalah 13 orang. Tetapi yang submit dan yang mengumpulkan hanya ada 8 orang. Sekarang kalau saya misalnya di ini, saya cek satu persatu nih. Jadi kita discuss aja ya dengan beberapa sampel yang ada.
Ini karya tulis ilmiah punya siapa nih? Punya Syafira Dwi Rahmatika. Ada Syafira? Ada, Pak. Ada. Saya bahas di sini ya, nanti ininya biar lebih memudahkan kita dalam pembelajaran. Jadi langsung kita bahas setiap pertemuan. Jadi kita mudahkan ya agar hasil dari sampai pertemuan terakhir itu semua cukup. Nah, tugas mata kuliah yang pertama judul yang diajukan ini ya. Yang diajukan judulnya adalah strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan produk di Pikako di Giwok Purwokerto. Nah, ini berarti kalau ini yang dipakai penelitiannya berupa kualitatif ya. Kuali apa kuanti? Safira? Kualitatif atau kuanti? Ada Safira? Pakainya kualitatif, Pak. Kualitatif, baik. Berarti kalau kualitatif bedanya gini. Kalau ada yang namanya kuantitatif, ada yang namanya kualitatif. Kalau kualitatif ini tanpa menggunakan statistik, ya. Dia adalah menggali semaksimal mungkin apa sih strategi marketing atau strategi pemasaran nih dalam meningkatkan penjualan produknya, gitu. Nah, ini produknya apa di sana? Produknya apa? Percetakan printing, Pak. Percetakan ya. Oke, berarti kalau di sini berarti di produknya ini produk percetakan. Nah, rumusan masalah yang akan dicari di sini adalah yang pertama adalah bagaimana untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran di Pikako di Giwok. Oke, kalau rumusan itu biasanya bersifat rumus. Nah, kalau ada kata mengetahui, ini biasanya munculnya di tujuan. Tujuan tujuan artikelnya apa gitu. Biasanya pakai kata-kata mengetahui biasanya kata-kata mengetahui. Nah, tapi kalau dia dikatakan rumusan masalah, nah berarti yang dipakai itu dalam kalimat tanya. Dalam kalimat tanya. Kenapa dalam kalimat tanya? Karena dia rumusan masalah. Yang pertama, misalnya di situ rumusnya adalah apa atau bagaimana strategi pemasaran ya di mana. B, bagaimana ya. Nah, ini judulnya kok pakai pengaruh. Nah, kalau kata pengaruh ini identik dengan yang namanya kuantitatif loh. Dengan menggunakan statistik loh. Nanti ujinya ada dengan menggunakan berbagai macam uji. Seperti teman-teman sudah belajar dalam mata kuliah metodologi penelitian. Nanti ada di situ bagaimana cara menguji pengaruh variabel X dengan variabel Y. Kalau dua variabel bisa menggunakan regresi linier sederhana dan sebagainya gitu. Saya tanyakan dulu ke ini. Tadi kan bilangnya mau pakai kuantitatif ya Safira ya? Kualitatif, Pak. Nah, berarti kalau kata kualitatif boleh nggak menggunakan kata pengaruh? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harusnya bagaimana? Bagaimana? Biasanya itu kan ini variabelnya ada dua kan? Strategi pemasaran dan meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan ini kan berarti volume ya, volume produk ya. Nah, variabel di sini yang paling cocok itu penjualan produk apa volume penjualan. Ini di sini udah Volume bagus nih. penjualan, Pak. Ini pakai volume penjualan aja ya. Iya. Strategi pemasaran dalam meningkatkan volume. Pakai kata volume penjualan. Kalau namanya volume berarti jumlah ya. Jumlah penjualan produk tersebut. Tambahkan ya judulnya menjadi
Nih ya, ada kata volume. Di sini berarti bagaimana? Nah, ini berarti kata di sini pengaruhnya hapus saja. Bagaimana strategi? Strategi pemasaran yang diterapkan atau yang dilaksanakan, bolehlah diimplementasikan ya di sini ya, untuk meningkatkan volume penjualan di, boleh seperti ini. Ini tujuannya ya. Jadi fokusnya berarti strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan produk. Nanti dijelasin ya, PT ini dia di penjelasannya sebagai apa nih, produk apa nih di sini. Ya, karena kan tidak semua orang tahu ya, ini kan judulnya secara implisit ya, tidak disebutkan di judul, tidak apa-apa. Nah, kalau tadi udah bilang percetakan, nanti membahasnya di situ berarti mencari jurnal pendukung. Nah, jurnal pendukung ini adalah yang didukung ya. Ini adalah jurnal pendukung, yang jurnal ini semuanya berhubungan dengan yang sesuai dengan judul. Ini adalah jurnal pendukung yang judulnya sesuai ya, judulnya sesuai dengan strategi pemasarannya. Strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan itu. Meningkatkan volume penjualan. Ini ya. Jadi kita cek. Yang pertama artikel judulnya adalah analisis strategi marketing membangun brand image. Nah, kalau strategi marketingnya sudah masuk. Ya, strategi pemasaran. Nah, ini membangun brand image. Nah, berarti ini beda ya. Ini brand image itu berarti berpikir sesuatu hal untuk menerapkan, dia membangun suatu karakter baru, ya brand ya. Jadi artinya dia di sini bagaimana menetapkan yang namanya di studio ini mempunyai strategi dengan menggunakan produknya 4P. Ya, ada produk, ada harga, tempat, promosi dan sebagainya. Nah, nanti Safira sama, ini menggunakan 4P juga. Safira? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Sama ya. Nanti kalau sama boleh. Jadi nanti di dalamnya membahas tentang 4P ya. Boleh. Yang satu oke. Kemudian jurnal kedua, perancangan katalog produk untuk meningkatkan penjualan UMKM. Nah, ini ada ini enggak, berhubungan tidak? Ini perancangan katalog. Kalau perancangan katalog berarti hampir beda ya, jauh ya. Jadi ini aja, diganti saja sama jurnal. Jurnal kan cuma 5 ya sebenarnya. Yang ketiga, pemanfaatkan web e-commerce untuk meningkatkan strategi pemasaran. Oke, nggak apa-apa, karena ada hubungannya dengan strategi pemasaran. Ini oke, nggak apa-apa. Ini oke. Kemudian, peran media sosial dalam mengembangkan satu bisnis. Nah, ini apa nih? Di dalamnya dia pakai medsos yang digunakan. Tetapi dalam hal ini Safira menggunakan strategi pemasaran ya. Jadi ini diganti saja. Pengembangan strategi pemasaran melalui digitalisasi boleh. Yang ini oke. Oke. Strategi pemasaran berbasis internet marketing. Oke, nggak apa-apa. Ini sama. Kemudian peranan algoritma AFNA. Ini algoritma masuknya ke jurnal IT nih, anak-anak IT. Ini dihilangkan ya. Hilangkan saja. 8. Analisa media sosial terhadap peningkatan kinerja pemasaran produk UMKM. Produk UMKM.
media sosial. Kurang ya, pemasaran aja. Ini ganti saja, fokus mencari jurnal pada strategi pemasaran untuk peningkatan produk penjualan, peningkatan volume penjualan. Sembilan, perancangan media promosi, Rina Studio, desain komunikasi visual. Ini juga sama nih. Ini diganti aja. 10, UMKM unggul. Nah, strategi pemasaran boleh. Ini oke. Ini oke, digunakan. Nah, sumber bukunya mana? Kan harus ada ya. Jurnal minimal 5, kemudian buku minimal 5. Ini jurnal sudah ada 5 ya, jurnal ya. Tadi yang saya suruh ganti jurnal 1 nih, hapus. Kemudian 2 hapus. 3 yang bisa suruh hapus. Nah, berarti kalau 3 yang suruh saya hapus berarti jurnal sudah cukup ya. Jurnal sudah cukup. Iya, jurnal sudah ada 7, boleh. Nah, cuma nanti cari buku referensinya ya, yang berhubungan dengan 5 ini, cari buku yang mendukung untuk daftar untuk tinjauan ya, tinjauan referensi atau daftar pustaka. Nah, 5 ini. Ya, ini ya. Ini tambahannya, perbaikannya. Nah, ini kan judul sudah ada abstrak, nanti di akhir aja abstraknya, pendahuluan, metode, hasil ya, simpulan, saran, dan daftar pustaka. Nah, sebenarnya yang dimasukkan di sini di tugas 1 ini teman-teman bisa belum membuat pendahuluan ya, baru judul dan rumusan masalah saja yang diinikan. Nah, ini yang Safira sudah ini ya. Nanti saya kirim ya Safira ya, di ini ya, di mana? Di ininya. Saya save as dulu. Saya bikin di sini. Karir UT tugas 1. Ini tadi atas nama Safira. Oke. Yang Safira sudah clear ya. Jadi nanti saya inikan, saya upload di tugas 1. Di tugas 1 itu tidak ada nilai ya, yang ada itu nanti di akhir lulus dan tidak lulus. Ini yang Safira. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, monggo. Nanti uploadnya belakangan aja deh. Next, lanjut selanjutnya Rizky Ferianto. Rizky Ferianto. Baik. Ada Rizky? Baik Pak, ada Pak. Biar langsung ya, jadi pembahasannya biar langsung paham gitu. Makanya nggak saya koreksi dulu, saya nanti langsung di sini saja. Biar memudahkan teman-teman dalam pemahaman di sini. Baik, tugasnya tentang penyelesaian anggota atau nasabah pembiayaan masalah KSPPS BMT Ahmad Dahlan, Klaten dengan metode syariah ya. Benar Bapak, benar. Nah, bisa nggak dibuatkan judul ini menjadi judul yang utuh? Masalahnya apa nih yang ada di sana? Masalahnya itu mengenai anggota yang macet untuk angsuran Pak. Kebetulan kan saya karyawan di KSPPS tersebut. Kendalanya itu untuk penagihan angsuran dan mitigasi resiko
untuk jaminan. Jadi misalnya eh, anggota bermasalah kan kalau pembiayaan di perbankan itu ada jaminannya. Nah, bagaimana metode kita untuk penyelesaian pembiayaan tersebut dengan metode syariah begitu, Bapak? Oke, berarti ini fokus ke dalam menyelesaikan masalah ya. Nah, ini berarti masuknya Mas Rizky ini di analisa ya. Jadi masuknya di Iya. analisa, bagaimana menganalisis ya tentang penyelesaian, pakai salah satu aja, mau pakai anggota atau mau pakai nasabah? Nasabah aja, Pak. Nasabah Anggota aja ya, umum ya. iya, iya umum. Analisa penyelesaian nasabah bermasalah. Nasabah pembiayaan. Pembiayaan KPPS ini jadi gabung atau memang dia punya singkatan tersendiri? KSPPS itu apa? Mas Rizky? Oh iya, sorry belum tak open mic. Sorry Pak. Saya ulangi ya Pak. Nah, KSPPS itu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. ini satu nama berarti ya. Ini sampai sini itu Satu nama, benar Pak. Benar. metode syariah sendiri memang di dalamnya syariah atau bagaimana? Iya, untuk akad-akadnya, kemudian apa eh, metode dan konsepnya syariah semua Pak, sesuai dengan DSN atau fatwa MUI. Oh, gitu. Ini aja. Analisa penyelesaian nasabah pembiayaan bermasalah ya berbasis metode syariah di KSPPS BMT Ahmad Dahlan dan seterusnya gitu ya. Coba Iya Pak. analisa, mau pakai analisa apa mau pakai analisis? Kalau Eh, pembiayaan. Analisis saja Pak yang simple. Oke, analisis penyelesaian nasabah pembiayaan bermasalah berbasis metode syariah di KPPS ya. Terusin BMT Ahmad Dahlan. Nah, jadi ini metodenya ini saya masukin di sini. Jadi pakai berbasis aja ya, metode syariah di sini dalamnya. Jadi tidak merubah judul ya, ini hanya saya paraphrase aja kan. Jadi judulnya lebih simpel kan gitu. Nah, kalau tiba-tiba di artikel kita nulisnya begini, nah, kita kan tadi bermasalahnya kan berhubungan dengan berbagai macam masalah-masalah yang nasabah ya, yang memang punya tunggakan-tunggakan atau tidak terselesaikan dengan menggunakan konsep syariah di situ. Ini malah sudah buat ini. Faktor-faktor penyebab, strategi apa, upaya. Strategi yang digunakan. Jadi mau pakainya ini, tiga. Iya Pak. Untuk rumusan masalah nggak Pak? Oke, berarti nanti pembahasannya menggunakan tiga ini ya. Jadi nanti Iya. mencari tentang masalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ya pembiayaan bermasalah tadi. Yang ini. Kemudian setelah itu juga mencari strategi yang tepat ya. Strategi yang tepat di BMT itu menggunakan apa gitu ya. Walaupun nanti di dalam jurnal ini nanti sudah dimasukkan ke dalam kata-kata ya. Nanti nggak lagi dalam bentuk kayak skripsi. Ini kan kayak skripsi bentuknya. Nah, nanti bentuknya dia jurnal utuh tuh, coba lihat di panduan yang kemarin tuh di kali itu eh, tidak dijadikan dalam bentuk PowerPoint seperti ini, tapi dia dimasukkan ke dalam pembahasan, nanti akan membahas tiga ini, membahas nanti faktor-faktor penyebabnya apa saja yang menyebabkan bermasalah pembiayaan itu, kemudian strategi apa yang digunakan oleh pihak BMT ini gitu ya terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Kemudian yang ketiga, nah ada langkah ya atau upaya ya, upaya yang diterapkan bagaimana. Boleh nggak Pak menggunakan tiga ini? Tujuan penelitian jurnal yang dimintanya, nah, ini malah bikin bab satu nih Mas.
Ini jurnalnya mana Mas? Untuk isinya ya Pak, isinya belum saya cantum tuh enggak. Saya belum cantumkan karena kan kemarin perintahnya kan untuk membuat apa referensi jurnal itu yang di daftar pustaka itu saya masukkan situ. Yang apa bahan-bahan yang saya ambil dari situ. Cuman untuk materinya isinya belum saya masukkan karena kan pikir saya kan itu dulu nanti baru tugas yang ke berikutnya tugas 2 nanti baru saya masukkan untuk isinya begitu Pak. Boleh. Gak apa-apa nanti tinggal ini. Nah ini nyari nanti bukunya dicari lagi ya yang 10 tahun terakhir ya. Kalau buku 10 tahun terakhir referensi buku ya 10 tahun terakhir yang berhubungan dengan judul ya. Nah ini banyak minimal buku 5 buah buku ya dan 5 buah jurnal untuk pendukung atau referensi karir ini. Nah ini ya, jadi nanti dilengkapin jurnal nih sebenarnya udah ada jurnal juga sih di sini kalau saya baca sekilas tadi ya. Ini pendapat jurnal, cuma kan nanti bingung juga nih. Nah hasil penelitian siapa di sini kan? Menurut ini nih, ini skripsi. Nah nanti skripsi tahun 2000 ini juga udah ini ya, lebih dari 10 tahun ya, sekarang 2023 berarti paling ini maksimal yang tahun 2013. Kalau jurnal teman-teman bisa cari di Google Cendekia atau Google Scholar ya, Google Scholar. Nanti keywordnya tulis aja judulnya. Jadi dia akan berfokus dalam mencarinya gitu ya. Itu ya Mas Rizky. Jadi nanti di ini. Untuk perbaikannya tadi Pak, mohon maaf apa saja Pak? Nanti perbaikannya saya kirim ke ini ya. Oh baik. Di tugas 1 saya kirim nanti. Oh ya baik, sama satu lagi Pak mau tanya Pak. Boleh. Untuk memasukkan link sumber referensi itu penulisannya bagaimana ya Pak di daftar pustakanya Pak? Mohon dijelaskan Pak. Di daftar pustaka itu kemarin di pertemuan awal sudah saya jelaskan ya, ada cara mengutip buku, ada cara mengutip jurnal, ada cara mengutip dengan menggunakan skripsi dan sebagainya, itu ada di panduan sebenarnya. Mas Diki, baik. Kemarin pertama ikut apa enggak? Ikut Pak, ikut. Nah di situ ada yang saya jelaskan di pedoman ya, jadi ditonton ulang aja tuh, tonton ulang yang kemarin saya jelaskan. Di situ ada cara-cara penulisannya. Kalau saya ngulang lagi nanti teman yang lain ini nggak bisa saya bahas nih satu persatu. Baik, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Di ininya biar nanti bisa lebih paham ya. Oke, next selanjutnya nanti saya kirim setelah ini ya. Jadi saya nyelesain dulu teman-teman yang belum saya bahas dulu. Airlangga Putra ada? Airlangga? Ada Pak. Ada. Oke, Airlangga. Ini ya judulnya ya. Analisa keberhasilan bisnis KP. Asli Bandung? Iya Pak. Asli Bandung? Iya Pak, asli Pak. Asli Bandung ya. Analisa keberhasilan strategi. Analisa keberhasilan strategi bisnis KP Asaan. Tidak usah ada kata keberhasilan ya. Kalau misalnya analisa, langsung aja dipakainya. Analisa strategi gitu ya. Yep. Analisa strategi. Langsung aja pakai judulnya. Tidak usah ada kata keberhasilan. Analisa strategi bisnis KP Asaan Bandung ya. Dalam menghadapi PSBB. Oh ini udah ini nih. Sekarang udah mulai ini ya. Berarti ini penelitiannya penelitian yang mengulas sebelumnya ya. Betul Pak. Karena sekarang PSBB dan PPKM sudah mulai hilang gitu ya.
Sudah Pak, betul. Nah, ini dengan menggunakan ini aja nih, ini analisa strategi bisnis KP Asam Bandung ya, berbasis aja di sininya. Nanti tidak ada dua kalimat berbeda ya. Jadi Asam Bandung berbasis analisis SWOT. Nggak usah pakai Baik. analisis lagi ya, SWOT aja langsung. Karena depannya udah analisa ini depannya kan. Betul Pak. Udah analisa. Jadi analisa strategi bisnis Cafe Asaan Bandung berbasis SWOT dalam menghadapi PSBB dan PPKM dengan ini nggak usah lagi. Atau kalau ini bisnis cafe, nama di sana namanya Cafe Asaan Bandung. Ya, Cafe Asaan Pak. Kalau saya tulis begini lebih bagusan mana? Analisa strategi bisnis berbasis SWOT. Bisnis kafenya di sebentar. Ternyata lowbat laptop saya. Oke. Sudah terlihat kembali? Ya, sudah Pak. Nah, analisa strategi bisnis ya berbasis ini kafe di sini aja nggak apa-apa. Nanti saya pengennya namanya di belakang aja gitu. Jadi kafe Asaan ya. Strategi bisnis kafe. Ini aja. Kafe Asaannya terus di belakang aja. Atau kalau mau pakai kalimat ini, tapi jarang sih kalau misalnya di artikel ya. Ini aja pakainya analisa strategi bisnis kafe berbasis SWOT ya dalam menghadapi PSBB dan PPKM di Cafe Asaan Bandung. Jadi agak tidak usah pakai kata keberhasilan. Kalau keberhasilan kan dia nanti terlihat di SWOT-nya ini kan sebenarnya. Betul Pak. Gitu ya. Artikelnya oke. Ini berarti dengan menggunakan jurnal J inovatif ini Sinta 5 kalau nggak salah nih. Oke, ini berarti tinggal diinikan saja. Ini oke ya, ini nggak masalah. Ini oke. Ini juga ini. Jurnalnya biar bervariasi. Semua di ini ya, jangan satu publisher. Jadi kalau bisa nanti beberapa. Yang tahunnya minimal tahun 2013, restoran Politician Perfection. Ini restoran dengan kafe mirip apa tidak? Banyak kemiripannya Pak. Karena kebetulan kafenya juga dia menuju ke arah resto, jadi bukan cuma sekedar kafe sih Pak. Cuma namanya memang Cafe Asaan. Oke, kalau dirasa nanti misalnya ada kemiripan dan datanya sesuai, boleh saja. Ya Pak. Oke, lanjut berikutnya jurnal ini model analisis Copysoft ya, ini oke. Kemudian ini referensi buku bisnis strategi dari Oxford University, oke. Ini SWOT analisis, oke. Oke, tinggal dikembangkan aja nih. Tinggal dikembangkan aja. Nanti kan kalau bikin ini kan pendahuluan segala macam nanti di pertemuan berikutnya sebenarnya. Ya, nanti pendahuluan. Saya cuma sekedar mengisi aja dulu gitu. Bagus sih, gak apa-apa. Cuma saya paling biasanya coba deh kata penghubung, ini kata penghubung nih. Coba jangan ditaruh di awal paragraf ya, di awal paragraf. Karena kan kalau kita bercerita itu dimulai dengan tidak ada kata penghubung. Kalau kata penghubung ini kan berarti kata yang menghubungkan dua gitu. Ketika dunia dihadapkan dengan, nah ini kan harusnya berpikirnya langsung aja kan. Nah, misalnya permasalahan COVID, nah, anggap aja misalnya virus COVID 2019 berawal pada tahun 2020 yang kebanyakan gitu. Jadi hilangkan kata-kata penghubung di awal paragraf nih, kata penghubung ketika, oleh karena itu gitu ya. Nah, itu yang dihilangkan. Ini nanti disempurnakan ya. Ini masih ya, baru draft kan? Baru draft Pak, betul Pak. Baru draft. Ya. Oke, aman ya. Jadi tugas satunya. Boleh bertanya? Boleh, silakan. Ya itu kan di petunjuknya ketika mengumpulkan tugas itu kan bisa multiple upload, tapi saya nggak bisa ditolak sistem gitu.
Sama kayak judul kan katanya ditaruh di online box, tapi online boxnya nggak muncul, makanya dia cuma ngupload satu aja gitu. Bukan online box kali, kalau misalnya online box ya bisa itu pakai Google Drive aja yang linknya dikirim di mana? Di ininya, di bentuk Word ini kan, taruh aja nanti di paling bawah gitu kalau misalnya mau ada ini link, misalnya dikirim, ini kan bentuk Word bisa dikirim nih. Nah, terakhir tinggal Siap, aja Pak. dikirim di bawah sini kan. Kasih linknya. Oh, baik, Pak. Link Siap, siap. GD-nya, link GD-nya jangan dikirim di ininya, dikirim di kini kan ditugas hanya Word saja kan. Nah, ini alamat Betul, linknya Pak. taruh sini aja. Nah, Baik, jadi Pak. lebih mudahkan jadi satu, jadi tidak usah chatbox ataupun apa karena nggak ke-record gitu. Nah, kalau ada Siap. misalnya penjelasan lain yang memang ini kan, terus aja di sini link Google Drive-nya di paling bawah. Nah, nanti saya tinggal membuka di sini kan, lebih memudahkan dalam hal pemeriksaan dan ter-record juga sama pihak UT gitu dalam e-learning-nya gitu. Itu ya Mas ya? Baik, Pak. Ya, betul. Oke, Makasih, Pak. nanti ini saya kirim di tugas satu ya. Siap, Pak. Oke, selanjutnya Fadian, ada Fadian? Adakah Fadian? Nggak ada Fadian? Kalau tidak ada, saya ini aja, saya kirim aja nanti ya. Sebentar, Fadian. Nah, ini Fadian judulnya strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan busana muslim pada toko Rabbani Banyuwangi. Nah, kalau untuk meningkatkan, nggak apa-apa sih. Kalau mau pakai ini, oke, judulnya strategi pemasaran terapkan pada toko Rabbani Banyuwangi, kemudian faktor internal dan eksternal pada toko Bayu Rabbani, oke. Nah, ini 2007 ya, 2017. Nah, ini boleh nih menggunakan tabel seperti ini, jadi memudahkan. Nah, ini sebenarnya di tugas satu ini teman-teman ini nanti adalah alat atau mungkin beberapa referensi yang teman-teman nanti gunanya itu bisa diambil dan dimanfaatkan nanti untuk penulisan di tugas kedua untuk sampai dengan artikel setengah jadi sebenarnya. Nah, ini bagus nih dengan menggunakan ini. Nah, ini 2017, oke ya, ini nggak masalah. Ini oke. Kemudian ini juga 2021 ya. Sesuai. Oke. Kemudian 2021 ya. Ini oke, tapi nanti ini cantumkan link jurnal tersebut ya, karena nanti di referensi akan diminta ya untuk jurnal tersebut. Ini oke, 2020 nggak masalah. Nah, ini sudah mulai nulis nih dia, udah mulai nulis, tapi ini baru draft ya, baru draftnya. Gak apa-apa diteruskan aja untuk judulnya ini tidak masalah. Nah, cuma terakhir saya berikan note di sini, notnya itu dalam daftar pustaka itu minimal 5 referensi buku ya, minimal 5 referensi jurnal. Nah, ini ya. Nah, dengan 5 ini, 5 jurnal buku dan jurnal 5 referensi ini, nah ini batas waktunya sampai dengan diusahakan ya yang 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir berarti maksimal yang paling ini tahun 2013 ya. Ini nanti yang diselesaikan. Ini nanti saya kirim, ini atas nama siapa tadi?
Tidak ditulis di sininya ya. Atas nama Fadian, Fadian Nisa. Atas nama Fadian. Fadian Nisa. Oke ya, ini yang punya Fadian Nisa. Kemudian berikutnya Rafika. Rafika ada? Ya, ada, Pak. Oke. Rafika. Kita cek bareng-bareng ya. Karena di tugas ini penilaiannya ya lulus dan tidak lulus gitu. Jadi teman-teman harus dapat nilai minimal 75 sampai lebih 875 ke atas ya. Analisis pengaruh. Nah, ini mau pakai hitungan ya. Berarti Nisak ya. Iya, Pak. Wah, Mau pakai ini. lintas. Rencananya mau pakai apa? Rafika rencananya mau pakai apa nih? Soalnya judulnya ada pengaruh loh. Kalau pengaruh berarti kuantitatif. Ya, pakai kuantitatif, Pak. Oke. Mau pakai pengaruh aja atau mau pakai analisa? Karena analisa itu lebih ini loh, lebih menganalisis setelah selesai mengukur pengaruh dan terhadap pembelian konsumen, kemudian juga analisa dari per variabel. Ya, itu saya pakai variabel juga, Pak. Iya, variabelnya kan ada dua, ada strategi pemasaran online sama keputusan pembelian kan. Variabelnya hanya X dan Y variabelnya kan. Nah, kalau judulnya cuma pakai kata pengaruh, berarti hanya menyelesaikan perhitungan ada nggak pengaruh X terhadap Y? Ada. Nggak tahu kan, kamu kan belum meneliti ada apa enggaknya. Iya. Tergantung itunya. Nah, tapi kalau ketika ada kata analisis setelah selesai ini, kemudian dia analisa masing-masing variabel tersebut ya, apa itu X-nya dijabarkan, kemudian begitupun sama Y-nya juga dijabarkan. Iya. Bisa dengan selengkap-lengkapnya ya, dengan data dan data yang diambil atau data yang didapatkan dari responden ya. Iya. Dari center. Tempatnya di mana? Di Kendal. Nah, tambahkan tempat ya. Tambahkan si penelitiannya di judul. Jadi kalau ini pakai di mana? Ini pendahuluan tidak saya itikan dulu. Nah, coba kalau misalnya ini saya hanya serentak, hanya sepintas aja. Kalau misalnya ini kan nulis nih dari siapa nih? Ini kata siapa? Gitu. Iya. Ini kan kutipan nih. Ya, belum tak tulis, Pak. Kutipan. Dari mana? Ya. Ya, nanti dilengkapi. Ya. Nah, terus kalau ini coba di awal paragraf jangan menggunakan kata penghubung ya. Kata penghubung yang memang dia masih. Nah, ini kamu sudah menjelaskan penelitian. Nah, coba deh. Ini paragraf apa kalimat? Itu kalimat. Mana? Ini cuma ada satu kata. Ini satu kalimat. Paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat. Oh, iya. Ada kalimat utama, ada beberapa kalimat pendukung, ada kesimpulan. Itu adalah ini. Makanya pastikan kalau dalam penulisan, ini kan minggu depan sih, nanti pertemuan berikutnya akan saya bahas ya. Nah, cuma ini karena dia sudah ada, nah coba hilangkan kata penghubung di awal paragraf. Kalau kata penghubung, ya masih ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Adapun, oleh karena itu, namun, gitu kan. Nah, itu hindari. Oke, saya langsung ke jurnal
Nah, ini malah nggak ada yang jadi tugas. Biasanya belum tak tulis ke situ, Bang. Maaf. Yang jadi Lupa. tugasnya mana? Satu, suruh nyari buat rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu dari judulnya. Dua, cari referensi jurnal minimal 5. Tiga, cari buku referensi minimal 5. Ini 10 tahun terakhir. Nah, jurnal juga sama nih, 10 tahun terakhir. Tapi kalau misalnya punya yang 5 tahun terakhir lebih baik. Kalau judulnya tadi analisa pengaruh ya, pengaruh X terhadap Y, nah nanti rumusannya kan berarti kan pertama bagaimana ya kan variabel X-nya itu. Yang kedua bagaimana variabel Y-nya. Yang ketiga, adakah pengaruh X terhadap Y gitu. Kalau itu. Nah, ini paling 3 ini yang mau jadikan ininya. Yang mau jadi untuk ininya. Nanti dilengkapi ya yang jurnal sama ininya ya. Siapa? Dilengkapi tugas 1 yang belum selesai. Nanti di-upload di tugas 2 aja. Ya. Oke, nanti note-nya saya kirim ini ya, saya kirim di tugas 1. Ya. Oke, Afrika. Selanjutnya Bobby, ada Bobby? Bobby Dimas. Bobby menulis judul jurnal yang akan dibuat ini. Peranan media sosial Facebook dan WhatsApp terhadap penjualan donat dan pizza Ibu Rizkyani. Nah, jadi kalau misalnya menulis judul itu beda kata peran dengan peranan gitu ya. Nah, cukup terus aja kata peran. Peran media sosial ya. Nah, Facebook dan WA gitu dan seterusnya boleh. Ya. Jadi nggak usah pakai peranan, cukup tulis peran saja. Kemudian rumusannya bagaimana peranan media sosial, bagaimana volume penjualan. Berarti ada 2 ya, 2 ini untuk. Nah, jangan pakai kalimat seru, kalimat tanya ya. Jangan pakai kalimat seru, pakai tanda tanya. Pakai tanda tanya. Tanda tanya. Rangkuman 5 jurnal. Nah, ini mana rangkumannya? Kamu nggak nulis jurnalnya, kamu nulis rangkumannya. Toh, di tugas 2 dilengkapi dengan rangkuman jurnalnya. Rangkuman jurnal itu ditulis dari abstrak minimal 5 jurnal yang berhubungan dengan judul. Kalau tidak sama, tidak usah. Kemudian not berikutnya adalah buku referensinya mana. Silahkan dilengkapi di tugas 2.
Kalau kerangka ini mah udah ya. Nah, nanti dilengkapi nih, masih banyak nih VR-nya nih. Ini Bobby nih. Nanti notnya saya kirim di tugas 1. Kamu nanti nulis ininya pakai nama ya, jangan tugas 1 gitu, pakai nama di belakangnya biar saya nanti nggak ngubah lagi namanya. Next berikutnya setelah Bobby, Ayu Safitri ada ya? Ada, Pak. Ada. Oke, kita lihat ya. Ayu Safitri. Ayu Safitri nulis judulnya Strategi Promosi Iya, Bertinggi Swasta. iya. Tidak usah pakai PTS ya. Oh, iya. Jadi langsung aja tembak di Politeknik aja ya. Oh, Strategi iya. promosi apa nih? Promosi PMB atau promosi apa? Iya, promosi PMB. PMB berarti judulnya kita sempurnakan nih. Kalau kita sempurnakan berarti menjadi promosi itu lebih identik variabelnya apakah sama ya strategi promosi ya? Analisa atau mau pakai ke ini kalau pakai nyari kendala ya. Kendala berarti itu lebih ke arah kualitatif ya. Iya, Boleh kualitatif. Iya. strategi intinya mau pakai pemasaran apa mau pakai promosi aja? Promosi aja. Promosi aja. Promosi PMB ya, penerimaan Mahasiswa baru. baru di Politeknik. Langsung ya di Politeknik. Iya. Tinggal ngikutin. Nah, jadi strategi promosi penerimaan mahasiswa baru ya di ini. Nah, pertama mencari strategi promosinya, oke. Kemudian mengetahui kendalanya. Nah, kalau kendala selesai, apakah cukup sini aja nggak ditambahkan dengan ada upaya atau solusi? Karena kan jadinya jadi ngambang ya. Udah ada strateginya, belum ada selesai. kendalanya, solusinya ngilang gitu kan. Nah, padahal kan kita sebenarnya mencari tambahkan ya. Tambahkan nanti setelah ketemu kendala, upayanya apa ya atau solusi upaya atau solusi penyelesaiannya nih gitu. Karena kan kalau misalnya di PMB ini kan ketika ada masalah ya harus dicarikan alternatif solusi sehingga nanti jurnal kita bermanfaat ya buat pembaca ataupun kampus yang tempat yang meneliti. Strategi pemasarannya oke, ini bisa ya, bisa dipakai. Ini oke. Iya. Dipakai. Kemudian strategi promosi Fakultas Ekonomi ini boleh, ini juga sama, boleh sesuai dengan judulnya. Pemasaran perguruan tinggi swasta ini kalau ini dia pakai ini apa namanya pakai ada judulnya ya, judul apa namanya ada dalam kurungnya, judul kecilnya. Ini tahunnya mana? Iya. Oh, itu berarti belum ke ini, Pak. Ke input. Cek lagi ya. Tahunnya dan nama jurnalnya apa. Kalau bisa, kalau dia dapat dari internet ya, kalau dapat dari internet nanti cantumkan linknya ya, karena cantumkan linknya di daftar pustaka diminta. Oh iya. Kemudian strategi pemasaran nih oke, nggak masalah. Ini juga oke. Strategi promosi melalui digital marketing. Ini oke. Gak masalah. Ini 5 buku ya. Buku ini ya. Irawan. Iya. Oke. Simamora. Masalah strategik. Oke. Nggak ada nyari lain dari yang lain itu? Selain dari kampus UT atau ada buku yang lain? Oh ini ada nih Alpha Beta. Boleh nggak apa-apa? Iya. Kemarin baru nyari bukunya yang Philip Coulter, belum nemu yang tahun terbitan terbaru Pak, adanya 2012. Iya. Oke, nggak apa-apa ini juga dipakai nggak apa-apa sih. Ini udah cukup minimal kan 55 nih.
Iya. Sudah cukup dilengkapi. Ya, Iya. tadi masukan dari saya hanya ini aja. Jadi kasih PMB aja ya, penerimaan mahasiswa barunya aja, Oh biar iya, iya Pak. terfokus di dalam situ semua. Ini sudah oke. Tinggal Iya. dilanjutkan di tugas 2-nya ya, Ayu Safitri ya. Iya, makasih ya Pak. Ya, ini nanti saya kirim di tugas 1. Iya, iya. Ayu Safitri. Ini oke. Selanjutnya terakhir, Firsa Nur Hanif Gunawan. Ada Firsa? Ada Pak. Oke. Firsa. Firsa, judulnya peranan strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan produk ya. Nah, produk apa? Untuk produknya sih seperti makanan ringan gitu, Pak. Tempatnya di mana? Dilengkapi. Eh, Jadi kan kalau untuk judul, tempatnya kenapa? di toko sih, Pak. Boleh nggak apa-apa. Pakai aja di toko apa gitu, nggak masalah. Nah, jadi kan Oke. nanti karena kan kalau ini kan umumnya dibuatnya kita nggak tahu nelitinya di mana sehingga nanti bias gitu loh. Jadi kalau misalnya di toko atau mungkin di apa nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi tempatkan di tempatnya yang kita teliti itu di mana. Ini juga sama ya. Ditambahkan nih tempatnya nih. Tambahkan lokasinya. Ini juga sama. Tambahkan lokasi ya. Tambahkan lokasi. Ini ringkasan jurnalnya. Oke, upaya peninjau Jakarta ya. Ini tahun berapa? Tahunnya mana? Firsa, Iya, Pak. tahun berapa? Tahun berapa, Firsa? Mana tahunnya? Firsa nggak semua ngerti tahun, ini juga sama nih ya. Cek lagi ya. Cek di website ini nih ke tahun berapa, nanti cantumkan tahunnya. Ya, cantumkan tahunnya, tahun jurnal tersebut terbit. Ya, cantumkan. Setelah cantumkan, itu jurnal atau buku minimal 10 tahun terakhir. Ini juga sama nih. Tuh. Ya kan? Ini udah bagus nih Firsa, cuma Firsa nggak nyantumin tahunnya aja. Cantumkan tahunnya. Cantumkan tahun. Cek lagi ya. Sama semua ya. Artikel 5 ya. Nah, ini buku ada malah nih. Ini oke nih. Tuh. Ini buku sudah ada. Ini ada nih tahun terbitnya. Oke. Ini 2019. Oke. Ini oke. Oke, tinggal
Note-nya yang paling ini tadi cek kembali jurnal ya. Note-nya jurnal, cek kembali tahun terbitnya. Nanti dilengkapi. Ini maksimal 10 tahun terakhir. Berarti paling banget antara tahun 2013 sampai tahun 2023. Gitu ya, Firsa ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Monggo. Monggo, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan atau apa? Nanti ininya saya kirim di tugas. Di hari ini saya kirim. Oke. Monggo. Kalau ada, kalau tidak ada, kita buat untuk absensi. Nanti saya minta untuk buka kamera masing-masing ya untuk absensi kehadirannya untuk hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, yang bisa on cam, minta tolong on cam dulu. Kita untuk report absensi. Makasih yang sudah on cam. Ini ada 2 slide ya, ada 2 ini. Jarang-jarang kan? Selfie kan? Selfie-nya di ini aja. Oke, yang bisa on cam silahkan. Oke, 1, 2, 3. Bentar, tahan. Saya kirim di grup dulu. Sampai Rafika. Ada yang sudah keluar ya ini kayaknya nih. Oke, di grup sudah ini. Terima kasih ya untuk hari ini. Jangan lupa teman-teman tetap ya menyelesaikan tugas 2-nya. Sudah mulai dicicil ya, yang tadi sudah ada note ya, tidak ada yang judulnya dirubah totalitas ya. Jadi artinya teman-teman tinggal menyelesaikan sesuai dengan yang teman-teman buat gitu ya. Terima kasih untuk Tuweb hari ini. Sampai jumpa di Tuweb ketiga ya, dan nanti masukan-masukan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lulus ya dalam mata kuliah karir ini sampai dengan menyelesaikan tugas ketiga lanjutan di finishing ya untuk akhirnya. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.